Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama yang utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, serta salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai alam yang terang benderang sampai saat sekarang ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penafsiran Quran Suratul Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Nah, sebelum kita masuk kepada penafsiran Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11, saya akan membacakan terlebih dahulu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 besertakan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa'iza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum min lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Baiklah, setelah saya membacakan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 besertakan artinya, selanjutnya kita masuk kepada penafsiran Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Menurut kitab tafsir Al-Misbah, setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan sifat buruk orang-orang Yahudi yang hendaknya dihindari oleh kaum muslimin, kini ayat di atas mengajak kaum beriman untuk bersegera memenuhi panggilan ilahi. Di sisi lain dapat ditambahkan bahwa orang-orang Yahudi mengabaikan hari Sabtu yang ditetapkan Allah untuk tidak melakukan aktivitas mengail. Sikap mereka dikecam, karena itu muslimin harus mengindahkan perintah Allah meninggalkan aneka aktivitas untuk beberapa saat pada hari Jumat. Karena kalau tidak, maka mereka akan mengalami kecaman dan nasib seperti orang-orang Yahudi itu.
Tahir Ibnu Asyur menggarisbawahi bahwa ayat-ayat di atas dan berikut inilah yang menjadi tujuan utama surat ini. Kelompok ayat-ayat lalu dinilainya sebagai pengantar untuk tujuan tersebut. Ayat di atas menyatakan tentang, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru yakni dikumandangkan azan oleh siapapun untuk sholat pada zuhur pada hari Jumat, maka bersegeralah. Kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malasan apalagi mengabaikannya. Untuk menuju zikrullah, menghadiri sholat dan khutbah Jumat, dan tinggalkanlah jual beli, yakni segala macam interaksi dan bentuk dan kepentingan apapun, bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap upacara Jumat. Demikian itulah yakni menghadiri acara Jumat yang baik buat kamu. Jika kamu mengetahui kebaikannya, pastilah kamu mengindahkan perintah ini. Untuk menghilangkan kesan bahwa perintah ini adalah sehari penuh, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang Yahudi pada hari Sabtu, ayat di atas melanjutkan dengan menegaskan, lalu apabila telah ditunaikan sholat, maka jika kamu mau, maka bertebaranlah di muka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah, dan carilah dengan bersungguh-sungguh sebagian dari karunia Allah. Karena karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya. Dan ingatlah banyak-banyak, jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya itu melangkahkan kamu. Berzikirlah dari saat ke saat dan di setiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu, supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu dambakan. Serilan untuk sholat yang dimaksud di atas dan yang mengharuskan dihentikannya segala kegiatan adalah azan yang dikumandangkan saat khatib naik ke mimbar. Ini karena pada masa Nabi Muhammad SAW hanya dikenal dengan sekali azan. Nanti pada masa Sayyidina Utsman, ketika semakin tersebar kaum muslimin di penjuru kota, beliau memerintahkan melakukan 2 kali azan. Azan pertama fungsi mengingatkan khususnya yang berada di tempat yang jauh bahwa sebentar lagi upacara sholat Jumat akan dimulai dan agar mereka bersiap-siap menghentikan aktivitas mereka. Memang ketika Sayyidina Ali memerintahkan dan berada di Kufah, beliau tidak melakukan azan 2 kali, tetapi hanya sekali sesuai tradisi Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Tetapi pada masa pemerintahan Hisham ibn Abdul Malik, azan dilakukan 2 kali, kembali sebagaimana pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Kata zikrullah yang dimaksud adalah sholat dan khutbah. Karena itulah agaknya sehingga ayat di atas menggunakan kata zikrullah. Kata fas'au terambil dari kata sa'a yang pada mulanya berarti berjalan cepat tapi bukan berlari. Tentu saja bukan itu yang dimaksud di sini. Apalagi ada perintah Nabi SAW agar menuju ke masjid berjalan dengan penuh wibawa. Beliau bersabda, apabila salat telah segera akan dilaksanakan atau qomat, maka janganlah menuju ke sana dengan berjalan cepat. Tetapi berdirilah dengan sakinah atau ketenangan dan penuh wibawa. Bagian salat yang kamu dapati maka lakukanlah dan yang tertinggal sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti berjalan kaki dan itu menurut mereka adalah anjuran bukan syariat. Larangan melakukan jual beli dipahami oleh Imam Malik mengandung makna batalnya serta keharusan membatalkan jual beli jika dilakukan pada saat imam berkhutbah dan sholat. Imam Syafi'i menyatakan tidak memahaminya demikian, namun menegaskan keharamannya. Ayat di atas ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Istilah ini mencakup pria dan wanita, baik yang bermukmin di negeri tempat tinggalnya maupun orang yang musafir. Namun demikian beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan siapa yang dimaksud oleh ayat ini. Beliau bersabda, salat Jumat adalah keharusan yang wajib bagi setiap muslim atau dilaksanakan dengan berjamaah, kecuali terhadap 4 kelompok, yakni hamba sahaya,
wanita-wanita, anak-anak, dan orang sakit. Hadis riwayat oleh Abu Daud melalui Tariq Ibnu Syihab. Keistimewaan hari Jumat dengan adanya kewajiban sholat Jumat di dalamnya adalah sebuah syariat bagi kaum muslimin sebagai perbandingan dengan hari Sabtu bagi kaum Yahudi. Yang dimaksud dengan asayu atau bergegas dalam ayat ini bukanlah berjalan dengan cepat, tetapi maksudnya adalah memberi perhatian dengan serius dan bersungguh-sungguh seperti dalam ayat yang artinya, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 19. Dan Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba dia mendengar suara gaduh beberapa orang laki-laki. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian lakukan tadi? Mereka menjawab, kami berjalan tergesa-gesa menuju sholat. Lalu dia berkata, janganlah kalian melakukan hal seperti itu. Ketika kalian berkumpul sholat, maka berjalanlah dengan tenang. Lalu apa yang kalian dapati dari imam sholatnya, maka ikutilah. Dan apa yang kamu tertinggal darinya, maka sempurnakanlah. Baiklah, itu tadi penafsiran Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Kita masuk kepada relevansi ayat Quran Surat Al-Jumu'ah ini pada pendidikan, yang mana Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 mengajarkan kita untuk mencari rezeki yang halal, yaitu dengan cara berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hal yang kita inginkan tentunya. Kita perlu usaha untuk mendapatkannya, begitu pula dalam pendidikan. Untuk mencapai hasil atau nilai yang terbaik, kita perlu usaha dengan sungguh-sungguh dengan cara yang halal dan tidak curang. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang mencari ilmu dan rezeki dengan cara yang halal dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 adalah pendidikan akhlak. Dalam penafsiran Surat Al-Jumu'ah menurut para musafir mencakup nilai-nilai ketaatan, larangan berbuat zalim dan ingkar terhadap perintah Allah, kesabaran, selalu bersyukur, menjauhi sifat sombong dan angkuh, dan larangan cinta terhadap dunia yang berlebihan. Hubungan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 dengan pendidikan, yaitu juga tentang cara kita beretika dalam bekerja seperti perdagangan dengan cara meninggalkan apapun pekerjaan untuk memenuhi seruan Allah, yaitu sholat Jumat. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan kehidupan di akhirat. Ayat-ayat ini juga mengajarkan kepada kita cara memanage waktu agar bisa disiplin dalam hal yang kita kerjakan. Dalam pendidikan mengajarkan siswa untuk mengelola waktu, belajar dengan efektif dan efisien. Berikut relevansi ayat-ayatnya. Yang pertama yaitu pendidikan tauhid atau akidah. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat 9 yang memberitahukan bahwasanya harus mengesahkan Allah dan meninggalkan segala sesuatu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya pada hari Jumat. Yang kedua, pendidikan ibadah. Ibadah adalah suatu bentuk konsekuensi atau akibat dari keimanan. Jika telah beriman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak diartikan sebagai latihan mental dan fisik yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi relevansi ayat Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 terhadap pendidikan saat ini. Yang mana baiklah saya simpulkan apa sih kesimpulan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 ini, yang mana ayat 9 sampai dengan 11 dari Surat Al-Jumu'ah meningkatkan betapa pentingnya memprioritaskan ibadah sholat Jumat dan zikir kepada Allah di atas urusan duniawi, terutama dalam hal perdagangan.
Dalam ayat 9, umat Islam diajak untuk segera menuju masjid ketika azan Jumat berkumandang, meninggalkan segala aktivitas jual beli yang sedang berlangsung. Selanjutnya pada ayat 10 dan 11 menjelaskan bahwa setelah melaksanakan sholat Jumat, umat Islam diperbolehkan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan duniawi lainnya, asalkan tetap mengingat Allah dan menjauhi tindakan yang tidak terpuji. Kisah tentang kedatangan kafilah dagang yang membuat banyak orang meninggalkan khutbah Jumat memberikan kita pelajaran berharga mengenai pentingnya menetapkan prioritas dalam kehidupan. Baiklah, itu tadi penjelasan terkait penafsiran Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11 besertakan relevansi ayat terhadap pendidikan dan kesimpulannya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.